terdiri atas 3 kata, corporate, social, responsibility. Kalau bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Berarti kalau begitu sesuai definisi, maka siapa yang melaksanakan CSR? Perusahaan. Perusahaan. Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Om Jack kedatangan tamu yang luar biasa, hebat sekali di bidangnya, ya. Ya. Oke, Pak Subarwan Sakoy, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Keluarga gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, melihat CV-nya Pak Subarwan ini, saya bingung Pak, bahasa Inggris semua. Agaknya, aduh, banyak yang penasaran Pak. Ya, Mungkin bisa kenalan dulu Pak? boleh. Siap. Silakan Om Jack. Siap. Mungkin bisa perkenalan tentang histori pendidikan. Iya. Kemudian lo kok bisa sampai di bidang yang saya bilang tadi, yang bidang luar biasa itu. Iya. Silakan Pak, dikenalkan Iya, dulu Om Jack. dirinya. Aduh, saya surprise banget ini ya. Saya jauh-jauh dari Jakarta ini, Siap. ternyata bisa menjadi narasumber di Kampung Anggrek ya, menjadi gini ya. Perjalanan saya jauh sekali ya. Nama saya Subarwan. Saya lahir di Pomala. Oh, lahir di Pemalang? Iya, Tanah Merah. Tahun 72. Tunggu, 72? 72. Wah, 82 apa 72 nih? Mungkin ada yang bilang, oh nggak percaya masa 72 sih. Rata-rata Iya, sih iya, bilang iya. begitu. Masa 72 sih Pak? Iya, saya udah mau 50 tahun depan. Iya, Misalnya 18 April 72 saya lahir. Di Pomala. Iya. Pomala waktu itu belum apa-apa. Kebetulan ayah saya itu pegawai Antam. Oh, pegawai Antam. Iya. Ayah saya itu masuk Antam tahun 1963. Iya. Masih di Pulau Maniang. Gitu. Saya lahir di rumah sakit Antam. Nah, kemudian saya habisin waktu kecil saya di Pomala, Iya. SD, TK, SD, SMP, Antam, Semua di Pomala. Pomala. Sempat juga saya sekolah di SMA Pomala sampai Iya. kelas 2. Alhamdulillah di SMA Pomala saya waktu itu didaulat sebagai ketua OSIS. Iya. Selama sekolah saya banyak menghabiskan waktu saya aktif di berbagai kegiatan pramuka, olahraga, kemudian juga pendidikan agama. Jadi saya itu sekolahnya pagi sampai siang itu Om Jack. Saya sekolah SD itu SD formal, SD Antam. Kemudian siang istirahat sedikit saya ke Dinia Awalia, sekolah agama. Iya. Itu sorenya. Sore sampai sore sekolah agama. Kemudian begitupun SMP. Siang saya harus sekolah ini lagi, Iya. Sanawiyah. Jadi ijazah SD saya 2, SMP 2. SMP 2. Ya. Karena saya sadar betul bahwa tanpa dasar agama yang kuat, pendidikan agama yang kuat, kita tidak akan bisa jadi apa-apa. Betul Pak. Perlu moral yang dari secara fundamental harus kuat. Betul. Maka solusinya adalah pendidikan agama. Jangan Siap. kursus piano. Iya. Gitu. Kemudian saya SMA Pomala sampai kelas 2. Setelah tamat SMP, lalu saya pindah ke SMA 4 Makassar. SMA 4 Makassar. Tamat di Makassar tahun 91. 91 saya masuk UMI, jurusan Teknik Kimia. Oh, Sempat jurusannya teknik kimia. Teknik Kimia. Karena waktu itu, ini kita kalau liburan ini anak kolaka ini kalau pulang itu saling iri-irian. Kalau kita kuliah di swasta itu dilirik sebelah mata. Iya, betul. Akhirnya saya juga berusaha, saya harus masuk Unhas ini kan. Iya. Alhamdulillah tahun 92 saya masuk Unhas. Fakultas Peternakan. Kenapa saya suka peternakan? Karena memang saya sejak SMA itu tertarik dengan dunia kimia. Iya. Ya, SMA saya sempat juga jadi semacam inilah ya, asisten guru ya untuk pelajaran kimia. Sampai sekarang saya masih hafal loh.
konfigurasi 26 unsur kimia. Oh gitu Pak. Iya, Saya malah sudah lupa Pak. lupa ya. Jadi anak-anak sekarang itu Om Jack kalau mau belajar sesuatu dia harus bisa menciptakan jembatan keledai. Iya, jembatan Ya. keledai. Betul. Ya. Unsur kimia 26 konfigurasi unsur kimia itu kan dimulai dengan ini. Hidrogen. Kemudian litium. Jadi cara hafalnya gini Om Jack. H linaka rebut coklat susu Frans. Oh gitu. Ya, H itu H, linaka. Ya. Litium, Iya, iya. natrium, K Betul, kalium. Rebut itu Rb, rubidium. CS itu dan seterusnya. Jadi seperti itu cara belajar saya dulu, Om Jack. Luar biasa. Kemudian saya kuliah di Unhas. Di UMI sekitar 4 semester ya. Saya nggak sanggup karena harus kuliah 2. Bolak-balik UMI, Unhas. Iya. Banyak praktek laboratorium juga saya nggak sanggup. Bapak saya bilang, pilihlah yang satu nak. Satu aja. Oke Pak, kalau gitu saya pilih Unhas. Pilih Unhas. Unhas. Jadi selesai dengan bergelar sarjana peternakan. Peternakan. Selesai sarjana peternakan, saya itu tidak pulang ke Kolaka. Saya tinggal di Makassar. Tinggal di Makassar, kemudian saya sempat juga sih melanglang buana di Kendari jadi kontraktor. Iya. Ya kan, jadi kontraktor sekian tahun. Ternyata setelah terjun jadi kontraktor, kata hati saya agak bertentangan. Oh gitu. Iya, Di dunia kontraktor. iya, sangat bertentangan. Tapi tidak semua, Nanti Pak. tidak semua. Tidak semua. Kalau tidak ada kontraktor juga nggak ada pekerjaan yang selesai, Pak. Artinya mungkin ya apa namanya ya? Itulah sistem yang ada ya. Iya. Ketika kita masuk ke sistem yang memang mengharuskan kita ngikut, Iya. itu opsional buat kita. Iya. Apakah kita mau jadi malaikat atau mau jadi lawannya malaikat? Betul. Itu opsi buat kita. Betul. Pilihan-pilihan itu banyak, Betul. tergantung kita. Saya nggak milih itu. Iya. Saya milih kembali ke Makassar, kemudian saya ikut seleksi di penerimaan tenaga lapangan untuk salah satu NGO internasional Iya. dari Inggris. Oh. Namanya Plan Internasional Indonesia. Nah, kebetulan dari waktu itu seleksi, ada psikotes, ada wawancara, ada FGD. Alhamdulillah saya dari kurang lebih 200 aplikan, saya diterima. 29 orang aja yang diterima. Dari 200? Dari 200. Mengerucut ke 29 orang. 29. Luar biasa. Saya ditempatkan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Iya. Dititip di Jeneponto belajar. Tapi saya nunggu-nunggu kapan saya berangkat ke Bima, nggak jadi ternyata Om Jack. Iya. Supervisor saya bilang, nggak usah di Bima karena waktu itu ada konflik. Karena ada isu Kristenisasi kan. Iya, Ternyata betul. padahal tidak seperti itu. Udah akhirnya semua yang rekrutmen Makassar nggak jadi disalurkan keluar. Iya. Akhirnya kita di Jeneponto. Saya tugas di Jeneponto. Melakukan pendampingan masyarakat sebagai tenaga pendamping lapangan. Pendamping lapangan. Namanya Community Transformation Agent. Agen transformasi masyarakat untuk Plan Internasional. Saya tugas kurang lebih 1,5 tahun bertanggung jawab di wilayah kecamatan Arukeke dan 2 desa Pak. Nah, akhirnya 2003 Om Jack, 2003. wah, saya dipindah ke Flores di Momere dengan Plan Internasional juga, Iya. ditugasin ke sana sebagai Research and Development Coordinator. Jadi agak naik pangkat dikit Om. Iya. Naik Levelnya naik ya. Nah, pangkatnya naik. Tugasnya itu tanggung jawabnya adalah melakukan perbaikan sistem perencanaan program maupun monitoring evaluasi program. Program pemberdayaan masyarakat. Sampai 2000, saya di Momere itu sampai 2005. Kemudian 2005 ya maklum lah kan kontraktor. Maksudnya kerjanya kontrak. Iya. Kontrak. Dikontrak. Iya, sebagai manusia biasa yang menginginkan perbaikan kesejahteraan kan ya natural ya. Betul. Kita selalu cari mana sih yang tawarannya lebih gede Iya, Om Jack ya. Ya, karena sudah punya anak juga harus menghidupi kan. Ya, itu manusiawi, Pak. Manusiawi, ya. Iya, betul. Saya keterima di Catholic Relief Service
Om Jack tahu nggak Catholic Remedy Service? Ini organisasi LSM internasional yang berpusat di Baltimore, Amerika. Yang punya adalah apa namanya, kumpulan pastor-pastor seluruh dunia. Pasti ya ini kan? Iya, Nggak nyangka. Sudah terbaca tuh. Sudah terbaca ininya. Iya, Apa? saya Muslim, Iya, betul. bekerja di organisasi Katolik. Betul. Saya nggak masalah, mitra-mitra kita kan pastoral ya, untuk melaksanakan program, khususnya program kesehatan di Betul. Timor Barat. Sampai wilayah kerja saya di Atambua. Atambua. Ya, tapi saya base di Kupang. Sampai 2006. Bosan lagi nih, dapat tawaran yang lebih gede lagi Om Jack. Saya keterima lagi di International Labour Organization. Buat saya bekerja di Badan United Nations, Badan PBB itu adalah satu mimpi yang paling tinggi, buat cita-cita tertinggi buat saya sebagai pekerja LSM ya. Pada saat itu sudah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian luar biasa. Bekerja di Badan PBB itu luar biasa buat saya. Iya, betul. Saya keterima untuk base di Aceh, Banda Aceh. Dan NIAS untuk program elimination child labor, pekerja anak pasca tsunami, Om Jack. Iya. Jadi wilayah saya Banda Aceh dan NIAS. Iya, kan tsunami kan Pas 2004 tsunami. Iya. ya, tsunami 2004 akhir. Saya masuk Aceh 2006 sampai betul. 2007. Betul. Saya masih tenang-tenang di Aceh, ditelepon, Suruh pulang. disuruh melamar ke Antam. Iya, makanya suruh pulang. Suruh pulang. Iya. Saya nanya, kok dapat nomor telepon saya dari mana Pak? Oh gampang katanya. Itu posisi apa? Pokoknya posisi Komdev lah. Lah, tolong dong kirim apa job desk-nya. Sudah lamar aja. Saya lamar. Ternyata saya lulus Pak. Dari kurang lebih kompetisi 100 pelamar, tinggal 2. Alhamdulillah saya sendiri yang lulus. Yang diambil cuma 1. Kemudian saya ditempatkan di Pomala. Karena lihat mungkin background Pomala aja. Iya. Padahal saya nggak mau pulang sini Om Jack. Jujur saya nggak mau pulang. Kenapa? Berat tantangannya Om Jack. Oh, jadi pada saat itu Antamnya Antam pusat. Terus pada saat lulus baru ditempatkan di Pomala. karena mungkin dilihat kelahirannya Pomala, Iya. pulang kampung. Oh, Ya. kirain Ditanya tadi- mau Iya. ditempatkan di mana? Saya bilang di luar Sulawesi lah. Iya. Oh nggak bisa, Pomala saja. Kenapa kamu nggak mau pulang di Pomala? Berat Pak, saya bilang sama direktur SDM waktu itu. Iya. Loh, kenapa? Begini masalahnya, beratnya. Mindset di sana banyak teman saya, Iya. banyak keluarga. Saya takut nanti tidak profesional. Kenapa? Lah, yang saya dengar itu Komdep isinya proyek Pak. Iya. Ah, yang benar. Iya Pak, saya udah dengar. Proyek, ada proyek deket, pembangunan kantor desa, macam-macam lah. Saya takut tidak profesional, ya kan? Ah, justru itu ujian buat kamu. Oh kalau gitu saya siap Pak. Di situ kamu harus buktikan profesionalisme kamu. Siap saya bilang. Berangkatlah saya ke Pomala. Masuk kantor, saya dipanggil oleh GM waktu itu Pak Denny Maulasa. Iya. Yang terakhir beliau sampai 2013 sampai 2013 itu menjadi direktur CSR Antam. Iya. Saya disampaikan, Barwan, kamu direkrut Antam itu sangat profesional. Siapa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya mau kamu perbaiki CSR Antam Pomala khususnya. Iya. Apa yang harus saya perbaiki Pak? Loh, kamu evaluasi dulu apa yang harus kamu perbaiki. Maka mulailah saya bedah, Om Jack. Bedah, lihat dokumen-dokumen programnya, apa yang direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan, anggarannya berapa, mekanismenya bagaimana. Ya, betul. Saya bedahlah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Iya. Ini masih sempit, dulu kan masih namanya Komdev, belum CSR. Masih Komdev. Aku bedah Om Jack, gimana pelaksanaan programnya, apa bentuk kegiatannya. Akhirnya saya
mengeluarkan satu rekomendasi kepada CM Banor. Pak, yang harus kita laksanakan di awal adalah bagaimana membuat satu rujukan, dokumen rujukan apa yang harus dilakukan oleh Komite Development Antam. Iya. Tapi kan kita tidak bisa bikin sendiri. Kita malah, iya Pak, secara nasional, Antam pusat harus bikin. Kalau di LSM namanya Field Operation Book, FOB. Itu sebagai patron, sebagai koridor, apa yang mau dilakukan, dan itu harus disepakati bersama pemerintah dan masyarakat. Dan proses penyusunan dokumen itu kan di situ semacam renstra ya. Betul. Apa yang mau dilakukan, kemudian teknisnya bagaimana. Betul. Kemudian barulah kita mulai menata, Pak. Alhamdulillah tahun 2008 Pak Denny Molase jadi direktur CSR. Maka lahirnya pada waktu itu juga Master Plan CSR Antam. Lahirlah Master Plan CSR Antam. Untuk tahun 2008 sampai 2013. Di situ. Inputnya berdasarkan hasil asesmen lapangan. Itu Om Jack. Fokus di bidang peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ekonomi, ya kan, kapasitas masyarakat, kemudian pelestarian budaya dan lingkungan. Iya. Sampai sekarang itu menjadi patron. Luar biasa. Nah, Pak Barwan, nih yang banyak masyarakat yang bicara perusahaan berarti bicara yang tadi tuh, yang CSR itu. Terus ada istilah PPM. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum kita panjang lebar ke situ. CSR itu seperti apa? Ya. Terus PPM itu seperti apa? Dan domainnya masing-masing itu terletak di mana gitu. Betul Om Jack. Iya. Jadi memang CSR dan PPM ini harus kita dudukan secara benar sesuai lokusnya masing-masing. Iya. Ya. Saya bicara lokus karena saya juga background dari saya sekolah hukum juga. Iya. Saya sarjana hukum di Universitas Sulawesi Tenggara. Iya. Kita bicara lokus kenapa? Supaya kita punya tujuan itu bisa tercapai secara benar. Om Barwan ini menarik ya. S1, S2 terus kayak satu lagi. Ya, S2 saya manajemen. Ya, manajemen. Terus kembali lagi S1. Waduh. Ya, sekarang saya lagi Haus S2. ilmu. Saya S2 lagi sekarang. S2 lagi. S2 notaris Ke di Jakarta. Notaris. Ya. S2 notaris. Ya, insya Allah akhir tahun ini saya menyelesaikan pendidikan notaris saya. Iya. Oke. Kita kembali tadi. CSR ini kan kerangka besar ini sebetulnya. Corporate Social Responsibility. Terdiri atas 3 kata. Corporate, Social Responsibility. Kalau bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Berarti kalau begitu sesuai definisi, maka siapa yang melaksanakan CSR? Perusahaan. Perusahaan yang mana? Undang-Undang nomor 40 2007 pasal 74 sudah mengatakan di situ, menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Dan lingkungan. Ya benar kan? Kemudian lahir PP 47 tahun 2012. Itu lebih rinci lagi kan? Oke. Apa yang harus dilakukan oleh CSR ini? Sebetulnya banyak mazhab, Om Jack. Banyak mazhabnya. Ada salah satunya ISO 26000 kalau mau dijadikan pedoman. Karena ISO 26000 itu adalah Social Responsibility Guidelines. Ada 7 isu besar di dalam ISO 26000. Ada isu ketenagakerjaan, kemudian isu hak asasi manusia, kemudian isu terkait dengan transparansi, termasuk isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, di dalam pilar ke-7 itu kan berisi untuk community development. Itulah PPM, Om Jack. Pilar ke-7 dari ISO 26000 tentang guidelines atau petunjuk pelaksanaan social responsibility. Jadi PPM itu adalah bagian dari CSR. Iya. Jadi kalau kita ngomong CSR, PPM sudah ada di dalamnya. Sudah ada di dalamnya. Oh iya. PPM itu Community Development and Involvement menurut Social Responsibility ISO 26000. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan bisa dilakukan di situ. Melibatkan masyarakat,
dan mengembangkan masyarakat. Melibatkan masyarakat Dan mengembangkan masyarakat. masyarakat. Nah, berarti ada rohnya di situ kan, Om Jack. Hmm. Melibatkan dan mengembangkan. Dalam hal apa? Banyak. Bisa saja kita tematiknya di situ ada isu pendidikan, ada isu ekonomi, ada isu kesehatan, ada isu budaya, ada isu lingkungan lain, ada isu capacity building misalnya untuk organisasi-organisasi masyarakat, untuk menciptakan masyarakat organisasi masyarakat yang punya kapasitas yang baik dalam rangka memberikan dukungan terhadap proses pembangunan. Jadi kalau disimpulkan Om Jack, CSR ini lebih luas. Sebenarnya CSR ini adalah tanggung jawab etik perusahaan ya, yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab Etik untuk berkontribusi di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Itu yang salah satu yang harus. Kemudian ada meminimalisir kemiskinan, penghapusan kemiskinan ya, betul, dan seterusnya. Ada 17 tujuan Sustainable Development Goals. PPM itu bagian kecil. Cuman kalau menjalankan PPM itu Om Jack, ya kan? Kalau PPM ini kan tujuannya transformasi sosial Om Jack. Iya, betul. Ya kan? Betul. Transformasi sosial, perubahan sosial. Betul. Dalam hal apa? Perubahan sosial banyak. Kalau kita mengukur indeks pembangunan manusia kan diukur dari pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi kan? Ekonomi, betul. Nah, itu aja. Rohnya apa di PPM ini? Tadi sudah kita bahas Om Jack. Involvement and development. Iya. Melibatkan dan mengembangkan. Itu aja rohnya dua kalau menurut saya, hemat saya. Jadi kalau PPM tidak dan mengembangkan masyarakat, siap. mengembangkan artinya memberikan dampak Iya, yang signifikan terhadap pembangunan sosial masyarakat. Betul. Ada apa aspek sosialnya? Ekonomi dan kesehatannya dan sebagainya. Sip. Pendidikannya. Tarik, Om. Minum dulu, Om. Gitu Om Jack. Jeda sedikit. Yang terakhir, mungkin Pak Barwan, saya minta harapannya untuk kita semua dari Pak Barwan ini seperti apa? Ya. Pertama saya ingin mengingatkan teman-teman pelaku industri, kemudian teman-teman yang saat ini diberikan kepercayaan mandat oleh masyarakat untuk mengelola pemerintahan. Iya. Duduklah bersama, rumuskan CSR yang ideal buat masyarakat Polaka ini. Minta mereka memberikan masukan, minta masyarakat memberikan masukan apa sih persoalan mendasar yang harus dijawab dengan CSR industri atau investasi-investasi yang masuk di Polaka ini, sehingga CSR yang dilaksanakan para pelaku industri ini bisa efektif dalam menjawab atau membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di masyarakat, terutama permasalahan ekonomi. Kita tahu dampak COVID-19 ini sangat luas, Betul. termasuk persentase kemiskinan kan meningkat. Iya. Nah, coba dievaluasi. Isu apa yang paling signifikan terjadi di Polaka? Taruhlah misalnya kita temukan isu kemiskinan yang meningkat. Siap. Kenapa CSR industri tidak diarahkan untuk menyelesaikan atau mengurangi tingkat kemiskinan tersebut akibat dampak COVID? Betul. Ini bisa menjadi CSR tematik. Dan ini saya pikir kalau ini bisa setiap investor yang masuk di Polaka bisa konsen terhadap isu kemiskinan ini, maka ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Siap. Oke, terima kasih Pak Subarwan sudah mau berbagi bersama dengan Om Jack di tempat ini. Luar biasa sekali, banyak ilmu yang khususnya Om Jack dapatkan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga disimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Subarwan ini. Semoga Allah senantiasa merahmati langkah-langkah kita, menyehatkan kita dan Insyaallah Om Jack. Iya.
Oke, demikian Om Jack bertanya pada kesempatan ini bersama dengan narasumber yang luar biasa, hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.